Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi siswa Indonesia. Kita bersama Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika akan coba mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai program ajar matematika untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, kali ini Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika akan bersama siswa SMA kelas 10 untuk membahas matematika, tentunya dengan teori yang akan kita bahas pada hari ini adalah pada buku. Nah, ini pada buku resmi, bukunya ini kita dapat download secara gratis di Google Searching. Jadi siswa Indonesia untuk kelas 10 dapat mencari buku ini di Google Searching. Kita akan membahas secara bertahap tentunya untuk memberikan warna, memberikan variasi bahan ajar bagi siswa kelas 10 untuk tetap selalu bersemangat belajar dimanapun Anda berada. Saya Rado Yendra sebagai penanggung jawab pengelola Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika akan terus bersama Anda dalam suasana yang ceria untuk bergembira bersama matematika. Dan selalu pastikan Anda dukung Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika ini dengan subscribe. Silahkan komen dan share kepada seluruh yang Anda dapat kenal. Oke, kalau begitu kita akan coba apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan coba sama-sama secara perlahan-lahan kita akan bahas mengenai eksponen dan logaritma. Tentunya secara bertahap kita bahas. Kita akan fokus nantinya kepada halaman 16, di mana di situ ada uji kompetensi satu-satu. Nah, dalam pembahasan eksponen dan logaritma ini, kita tahu ada beberapa sifat. Nah, beberapa sifat yang paling penting, di mana sifat satu katanya jika A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka jika terdapat A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja dengan hasil A berpangkat M ditambah N. Nah, itu dia. Tentu dengan catatan bahwa bilangan realnya itu sama-sama A. Dengan aplikasi bilangan realnya harus sama. Kalau bilangan asli, kalau bilangan realnya itu 2, ya harus 2, sama-sama 2. Pangkatnya terserah, yang paling penting pangkat bilangan bulat positif. Jadi kalau ada A berpangkat M dikali A berpangkat N, cukup jumlahkan saja pangkatnya. Dan sifat kedua, nah ini sifat kedua jika terdapat pembagian. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka katanya A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, katanya hasilnya adalah A berpangkat M kurang N. Nah, katanya cukup pangkatnya dikurangkan saja, katanya. Nah, ada syarat tambahan, A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena pembagi nanti dengan 0 itu adalah tidak ada, gitu kan? Ada sebenarnya tak hingga, tapi oke lah. Kita anggap tidak ada saja. Nah, kita dapat lihat bahwa sifat yang ketiga juga begitu. Jika diberikan A bilangan real, katanya, maka katanya untuk A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, cukup dikalikan saja A berpangkat M dikali dengan N.
Nah, jadi kita mempunyai 3 sifat kali ini adalah jika A berpangkat M, dikali A berpangkat N, maka cukup jumlahkan saja pangkatnya. Yang paling penting di sininya harus sama-sama A. Ini harus sama-sama A. Artinya bilangannya itu harus sama. 2 berpangkat M kali 2 berpangkat N, A-nya sama-sama 2. Kalau dia 2 berpangkat M kali 3 berpangkat N, tidak boleh. Berarti bilangan realnya sudah beda. Nah, jelas ya? Jangan. Kayak untuk siswa Indonesia, ini teori yang sangat mudah dipahami. Gitu. Pembagian begitu juga, tapi ada syaratnya. Katanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Sama, harus sama-sama A. Kalau dia A-nya itu, contohnya misalnya 4 berpangkat M dibagi dengan 4 berpangkat N. Nah, A-nya sama-sama 4. Harus sama-sama A. Nggak boleh beda. Ini sifatnya. Nah, sekarang kita cobakan sifat ini ke dalam penyelesaian soal. Oke, kita lihat soal kita. Soal pertama. Sederhanakanlah operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, ini saya katakan tadi. Jika ada bilangan realnya sama-sama 2, ini 2, ini juga 2, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja, yaitu 2 berpangkat 5 ditambah dengan 2 ditambah dengan 12. Nah, ini aja kan. Sama dengan 2 berpangkat 19. Nah, ini dia. Jadi, ini bisa terjadi kalau A-nya sama-sama dengan 2. Oke, bilangan realnya sama-sama dengan 2. Dan pangkatnya itu juga berbilangan bulat positif. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Kita batas dulu. Oke, kita berikan batas. Oke. Nah, sekarang bagaimana pula dengan soal seperti ini? Nah, ini campur. Ada kali, ada bagi. Dengan bilangan yang berbeda-beda. Nah, ini tentu harus menggunakan pemikiran yang luas. Gitu. Mahasiswa pula. Sorry, karena saya dosen, sering manggil mahasiswa, sekarang saya terbiasa dengan mahasiswa. Oke, nggak apa-apa. Mau mahasiswa kek, mau siswa kek, lantaklah situ kan gitu. Yang penting kita belajar happy. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal yang ini bagaimana. Kita coba lihat. 2 pangkat 5 dikali dengan 3 berpangkat 5 dikali lagi dengan 4 berpangkat 2. Nah, pembaginya 12 ini, kalau kita lihat 12 itu kan 3 dikali 4 berpangkat 2. Nah, kalau kita lihat sifatnya, jika ada, kita lihat sifat jika ada A kali B, oke, berpangkat N, maka ini boleh dijabarkan dengan A berpangkat N kali B berpangkat N. Nah, ini boleh dijabarkan. Ini sifat. Nah, jadi kalau begitu, kita lihat soal di atas itu menjadi 2 berpangkat 5 kali dengan 3 berpangkat 5 dikali lagi dengan 4 berpangkat 2. Nah, pembaginya ini dapat dipecah menjadi 3 berpangkat 2 kali dengan 4 berpangkat 2. Nah, ini kan sudah nampak. Nah, kalau begitu, kalau setelah menjadi ini tentu dapat kita sederhanakan dengan menggunakan caranya adalah gimana? 2 berpangkat 5. Oke. Nah, karena dia ada sama-sama 3, di sini ada 3, di sini ada 3, tentu dikali dengan 3 berpangkat 5 kurang 2.
Kenapa kurang? Karena tadi dia adalah pembagian. Oke. Dikali lagi dengan ada 4 berpangkat 2, ada 4 berpangkat 2, berarti 4 berpangkat 2 kurang 2. Wah, ini dia. Oke, 4 berpangkat 2 kurang 2. Oke, lanjutkan. Tadi ada kendala teknis sedikit. Kita lanjutkan lagi. Ini 42 berpangkat 42 kurang 2. Nah, jadi kalau begitu, hasilnya tentu menjadi 2 berpangkat 5 dikali dengan 3 berpangkat 3. Oke. Kali dengan 4 berpangkat 0. Nah, kita tahu bilangan berpangkat 0 itu adalah 1. Jadi kalau begitu, hasil sederhana dalam soal ini tentu menjadi 2 berpangkat 5 dikali dengan 3 berpangkat 3. Jadi kalau kita lihat hasilnya tentu menjadi sama dengan 2 berpangkat 5 kali dengan 3 berpangkat 3. Oke. Nah, jadi sederhana sekali. Jadi bentuk sederhana dari soal berikut ini tentu sama dengan 2 berpangkat 5 kali dengan 3 berpangkat 3. Oke, ini dia soal penyederhanaan. Nah, kita coba lihat contoh soal yang lain. Nah, ini contoh yang lain kita coba lihat. Nah, ini juga kita beri batas dulu. Nah, minus berpangkat bilangan genap itu hasilnya adalah positif. Jadi soal di atas boleh kita ganti dengan 5 berpangkat 6. Oke. Kali dengan, nah, 25 berpangkat 2 itu boleh kita jadikan 5 berpangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Dibagi dengan 125 boleh kita jadikan 5 berpangkat 3. Nah, menurut sifat sebelumnya, jika ada A berpangkat N dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A berpangkat N kali M. Maka soal di atas menjadi 5 berpangkat 6 dikali dengan 5 berpangkat 4 dibagi dengan 5 berpangkat 3. Nah, tentu ini menjadi, kalau dia kali tambah, 5, 6 ditambah 4, kalau bagi dia tentu kurang 3. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena bilangan realnya sama-sama 5. Oke, sama-sama 5. Sama dengan 5 berpangkat 7. Nah, ini dia. Nah, untuk soal yang berikut sama saja. Kita buat sama dengan 3 berpangkat 7 dikali dengan 7 berpangkat 3 dikali dengan 2. Dibagi dengan, nah, 42 ini bisa kita pecah menjadi 3 dikali 2 dikali dengan 7. Nah, ini 42. Berpangkat dengan 3. Berpangkat 3. Nah, seperti sifat sebelumnya, oke, seperti sifat sebelumnya. Oke, sama dengan kita memiliki sifat A dikali B dikali C berpangkat N.
Tentu ini boleh dijabarkan menjadi A berpangkat N, kali B berpangkat N, dikali C berpangkat N. Nah, ini boleh dijabarkan. Ini sifat. Maka soal di atas boleh kita jawab menjadi 3 berpangkat 7, kali 7 berpangkat 3, dikali 2, dibagi dengan 3 berpangkat 3, dikali dengan 2 berpangkat 3, dikali dengan 7 berpangkat 3. Nah, ini tentu sederhana sekali ya. Jadi sederhana saja jawaban kita. Itu menjadi 3 berpangkat, cari yang sama, kurangkan pangkatnya. 3 berpangkat 7, di sini ada 3 berpangkat 3, bagi dikurang. Oke. Dikali dengan 7 berpangkat 3, di sini ada 7 berpangkat 3 juga, dikurang 3. Dikali dengan 2 berpangkat 1, dikurang dengan 3. Nah, inilah dia hasil kita. Nah, jadi kalau begitu hasilnya akhirnya berapa? Hasil akhirnya tentu sama dengan 3 berpangkat 4. Oke. Dikali 7 berpangkat 0. 7 berpangkat 0, 1. Dikali dengan 2 pangkat minus setengah. Minus setengah. Minus 2, sorry. Karena 1 kurang 3 minus 2. 3 kurang 3, 0. 7 berpangkat 0, 1. Nah, inilah hasil yang kita harapkan. Kalau mau disederhanakan lagi boleh 3/4 kali dengan 1/2 pangkat 2. Nah, ini. Nah, inilah hasil bentuk sederhana yang dapat kita lakukan berdasarkan sifat-sifat yang kita miliki. Oke, saya rasa untuk perdana matematika kelas 10 ini cukup. Kita coba saksikan lagi atau kita tunggu untuk episode-episode berikutnya. Oke, saya rasa saya Dr. Rado Yendra. Jadi kita sudah lihat bagaimana permainan pangkat tadi, permainan pangkat untuk menyederhanakan operasi-operasi bilangan. Kita harus memahami, paling tidak mengingat sifat-sifat yang ada. Kalau ada A berpangkat D kali A berpangkat C, tentu pangkatnya jumlahkan saja dengan hasil A sama dengan B tambah C. Kalau pembagian, jika ada A berpangkat B dibagi A berpangkat C, ingat A-nya tidak boleh 0, maka hasilnya adalah A sama dengan B dikurang C. Saya rasa cukup perdana pertemuan untuk kelas 10 ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain. Saya Rado Yendra sebagai pengelola rumah sakit dan rumah singgah matematika. Undur diri dulu dan pastikan selalu patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.